Tolong disiarkan dan di-share kepada para wali kelas. Ini adalah bagian kerinduan saya ketika ingin berbincang-bincang dengan kalian, karena saya merindukan itu. Bisakah kita jadi ranking terbaik semuanya? Alhamdulillah saya bisa berbicara di hadapan manusia-manusia masa depan, calon-calon pemimpin, calon-calon ulama, calon-calon pemimpin umat dan pemegang masa depan. Hiduplah dalam versi terbaikmu. Biasanya yang kita bayangkan kalau di kelas ada 33 orang, pasti ada 33 ranking. Ranking 1 sampai ranking 33. Biasanya guru menghindarkan dalam satu ranking ada 2 orang. Karena apa? Tidak mungkin ada orang persis sama prestasinya. Ketika nilainya sama, bisa dilihat dari sikapnya, bisa dilihat dari kehadirannya, bisa dilihat dari kesetiaannya, cepatnya melaksanakan tugas. Itu banyak kriteria untuk bisa menetapkan mana yang terbaik. Tapi biasanya di satu ranking hanya ada 1 orang. Atau lebih disederhanakan wilayahnya, biasanya di kelas ada 30 orang. Dari 1 sampai 10 biasa disebut istilahnya ranking atas. Dari 11 sampai 21 ranking tengah, papan tengah. Kemudian yang nomor 22, 23 sampai terakhir disebutnya papan bawah. Pertanyaannya, dari santri yang 30 itu, bisakah semuanya ranking 1? Dari sekian banyak santri itu, bisakah semuanya papan atas? Boleh jadi kalian berpikir tidak mungkin. Tapi justru yang ingin saya sampaikan itu mungkin. Mungkin semua orang jadi ranking 1. Mungkin semua orang ada di papan atas dalam versi masing-masing. Hidup banyak pilihan, banyak peluang. Kita bisa jadi yang terbaik di versi kita. Kita bisa jadi papan atas di wilayah kita, di momentum kita, di kesempatan kita. Sebelumnya saya sampaikan sebuah peristiwa di zaman kira-kira abad ke-6 barangkali Hijriyah. Ada orang namanya Isa bin Musa al-Hashimi. Bisa dikatakan masih pengantin baru. Istrinya sangat cantik. Dia mengidamkannya begitu lama untuk bisa menjadi suaminya. Mereka berdua di tengah malam ketika terang bulan. Betapa indahnya, apalagi di Timur Tengah. Terang bulan itu sangat indah karena langit sangat cerah. Dalam keindahan hidup masa-masa yang romantis seperti itu, suaminya Isa bin Musa al-Hashimi mengatakan, anti tolikun salasan illam takuni ahsana minal qamar. Entah karena terpakuannya kepada situasi, atau entah karena kekagumannya kepada suasana, sekaligus juga kebanggaan terhadap istrinya, dia berkata, engkau tertalak 3. Andaikah engkau tidak sebaik bulan purnama. Dia mengatakan seperti itu.
engkau tertalak, talak 3. Andaikan engkau tidak bisa sebaik bulan purnama. Dia sampai memandang bulan purnama itu. Setelah itu dia tersentak, karena omongan itu berisiko. Istrinya, apalagi, berarti engkau mencerai aku. Begitu katanya. Engkau tertalak kalau engkau tidak bisa sebaik bulan purnama. Si Isa bin Musa pun, kenapa aku bicara begitu? Barangkali dorongan, kekaguman, suasana, dan kecintaan terhadap istrinya. Tapi itu kan berisiko. Kemudian istrinya menyadari hal itu. Berarti engkau mentalak aku. Tidak mungkin aku sebaik bulan purnama. Dan kau katakan engkau tertalak kalau aku tidak bisa sebaik bulan purnama. Keduanya tidak bisa tidur semalaman. Kemudian mereka, istrinya terutama, yang paling khawatir datang kepada Al-Mansur, khalifah sekaligus pembagi fatwa. Kalau dulu begitu, khalifah itu biasanya sekaligus dia bijaksana. Menanyakan hal itu. Semalam suamiku mengatakan, engkau tertalak apabila engkau tidak mampu sebaik bulan purnama. Apakah saya tertalak? Maka dia, Al-Mansur, mengumpulkan para ulama. Dikumpulkan para ulama untuk memperbincangkan itu. Apakah istri Isa bin Musa itu tertalak atau tidak dengan ucapan suaminya, engkau tertalak apabila engkau tidak bisa menjadi sebaik bulan purnama. Kemudian para ulama berkumpul memperbincangkan hal itu. Mayoritas ulama, dia telah mentalak istrinya. Istri itu telah tertalak. Itu mayoritas ulama berkata seperti itu. Kecuali seorang, dia diam. Maka ditanya, lima lam tatakalam, kenapa engkau tidak bicara? Aku berbeda dengan yang lain. Silakan bicara. Apa yang ada di pikiranmu? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, al-insanu ahsanul asya la syai'a ahsana minhu. Manusia itu, wahai Amirul Mukminin, makhluk terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari manusia apapun, bulan purnama apapun, sekalipun bulan purnama seindah apapun, dia tidak lebih indah dari manusia. Dia membaca ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu ciptaan Allah terindah, ciptaan Allah terbaik, yang sengaja Allah ciptakan karena cinta. Seperti kita makhluk ketika menciptakan sesuatu dengan penuh rasa cinta, tentu akan menciptakan yang terbaik. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia mewujudkan manusia dengan penuh rasa cinta, maka itu terbaik buat kita, buat sang makhluk. Kenapa Allah menciptakan kita? Karena cinta. Ketika menciptakan karena cinta, pasti yang diinginkan adalah bentuk ciptaan yang membanggakan, yang indah. Jadi kata ulama, yang satu itu dia tidak tertalak. Karena tidak ada orang kecuali dia mampu menjadi lebih baik daripada bulan purnama. Seindah apapun bulan purnama, dia tidak seindah manusia. Maka dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dia tidak tertalak dan suaminya tidak mentalaknya. Dan manusia adalah makhluk terbaik, makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka Al-Mansur memanggil suaminya dan berkata kepada suaminya, Isa bin Musa, kata dia, Iqbal,
ala zaujik, kembalilah kepada istrimu, engkau tidak mentalaknya. Kemudian berkata kepada istrinya, ati'i zaujataki wala taksi fama talaqaka. Taatlah kepada suamimu, jangan bermaksiat terhadap suamimu, hiduplah bahagia karena dia tidak mentalakmu. Anak-anakku sekalian, manusia itu makhluk terbaik, paling sempurna di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil dalam surat At-Tin, innal insana, sesungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, fi ahsani taqwim. Maka Imam Al-Asom menjelaskan apa yang dimaksud dengan ahsan itu. Fi akmali aklin wa fahmin wa adabin wa ilmin wa bayanin. Manusia itu paling sempurna akalnya, paling sempurna pemahamannya, nalarnya, paling sempurna adab etikanya, paling sempurna ilmunya, dan paling sempurna dalam menyampaikan kebenaran. Al-Qurtubi mengatakan ahsanu khalqillahi batinan wa doirun. Manusia itu ciptaan terbaik, sebaik-baiknya makhluk, baik secara batin ataupun secara lahir. Ibnu Katsir mengatakan ahsanu suratin wa saklin wa muntasibil qamah siwal a'dha as-sanihah. Manusia itu bentuk terbaik, ciptaan Allah terbaik, yang paling tegak tubuhnya dan paling sempurna secara anatomisnya ideal. Kemudian Fahru Razi sampai mengatakan, aku sebagai manusia, maka kita sebagaimana para orang-orang bijaksana berdoa kepada Allah, ya ilahana i'tina fil ula ahsanil iskal wa'tina fil akhirati ahsanal fi'al. Wahai Tuhan kami, engkau beri kami sebaik-baik kebaikan, sebaik-baik kesempurnaan, sebaik-baik keadaan dalam penciptaan awal, maka jadilah kami yang terbaik di akhirat, sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya makhluk Allah. Anak-anakku sekalian, ada tafsir Salman yang disusun oleh para ahli dan ulama di Masjid Salman ITB. Beliau mengatakan untuk menyimpulkan fi ahsani taqwim, apa maksudnya manusia itu baik secara fisik ataupun secara psikis, dalam dimensi mental, spiritual. Manusia itu adalah kurnia Allah yang tak terhingga, tidak ada ciptaan sebaik itu. Itu kata para ahli ketika mentafsirkan dibandingkan dengan tinjauan keilmuan. Jadi pertanyaan tadi, manusia itu makhluk terbaik, kita ini makhluk terbaik, maka hiduplah dalam versi terbaikmu. Tadi pertanyaan, bisakah orang jadi nomor satu? Semua bisa. Santri 1 sampai 33 semua bisa jadi ranking 1. Santri 33 umpamanya 10 orang itu papan atas, nomor 11 sampai 22 adalah papan tengah, kemudian dari 23 ke bawah papan rendah. Bisakah semuanya papan atas tanpa ada papan tengah, tanpa ada papan bawah? Bisa. Santri 33 semua bisa jadi papan atas. Kenapa? Allah menciptakan kita dengan kasih sayang, dengan cinta, menciptakan kita sebagai makhluk terbaik. Tapi Allah tidak memaksa kita karena cinta. Allah menciptakan kita dalam makhluk yang terbaik, tapi tidak memaksakan kita. Karena itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kenapa? Allah tidak ingin kita terpaksa. Allah tidak ingin
kita taat kepadanya karena terpaksa. Tapi harus taat kepada Allah karena cinta. Seperti begitu juga kalian. Kalau kalian ditampankan, jangan terpaksa tampan. Ketika kalian dicantikkan, jangan terpaksa cantik. Itu sebabnya Allah tidak memaksa. Allah memberi pilihan. Pilihan yang beragam. Allah memberikan beragam bahan. Allah memberikan beragam kemampuan. Allah memberikan beragam bakat. Supaya kalian jadi yang terbaik di versi masing-masing. Kita bisa jadi terbaik. Kenapa? Karena peluang sangat banyak. Wilayah sangat banyak. Di setiap wilayah pilihan-pilihan itu dalam kriteria yang berbeda-beda. Dalam indikator yang berbeda-beda. Kita ambil contoh pertama yang mudah saja. Ada satu testing. Umpamanya mencari pelajar teladan. Atau manusia teladan atau mahasiswa teladan. Biasanya untuk hal-hal yang penting seperti itu, bergengsi seperti itu, pasti nanti tahapan testingnya dalam beberapa macam. Ada 5 umpamanya. Pertama dilihat dari IP-nya. Indeks prestasi mereka dicari 10. Kedua, nanti ada tes tertulis. Tes kedua. Di tes ketiga ada wawancara. Tes keempat nanti ada diberi kesempatan untuk persentase. Tes kelima adalah aplikasi dalam kehidupan. Mereka disuruh PLKJ kalau di kita. 10 anak, 10 secara IP, A, B, C, D sampai I, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Satunya A, 2-nya B, 3-nya C, D-nya 4, dan seterusnya. Di tahapan pertama, mereka dilihat rankingnya dari IP-nya mereka. Diberi tes tertulis, pertanyaannya, urutannya akan tetap sama. Besar kemungkinan berbeda. Si A yang di nomor 1 bisa pindah ke 3. Si C yang nomor 3 bisa pindah ke 2. Si B nomor 2 bisa pindah ke 1. Si I nomor 10 dia bisa pindah ke 5. Di tes tertulis. Karena di sana ada beragam tantangan. Cara berpikir kita, cara menulis kita, keterampilan menggunakan alat kalau komputer berpengaruh terhadap prestasi itu. Tes yang kedua wawancara. Pertanyaannya, rankingnya akan sama. Boleh jadi berubah. Si ranking 10 bisa jadi ranking 1. Kenapa? Dalam wawancara, orang yang biasa berorganisasi, dia jadi ketua RG, biasa dia pidato, biasa mimpin rapat, dia lebih terampil walaupun di kelas ranking 10. Tapi di wawancara dia ranking 1. Apalagi dilanjutkan persentase. Semua menyampaikan gagasan di hadapan para penguji. Itu ranking jadi kacau, berubah kembali. Tidak akan sama. Dapat dipastikan seperti itu. Ini aplikasi dalam kehidupan. Mereka disuruh bersentuhan dengan masalah. Itu masalah lain. Kita tidak sedang mengabaikan kecerdasan akal atau IQ. Tapi dalam praktek kehidupan yang sukses boleh jadi bukan yang IQ-nya paling tinggi. Ada kasus di sebuah kantor. Direkturnya yang dulunya ranking 10, pegawainya ranking 1 dulu. Teman-temannya ranking 1, 2, dan 3 prestasinya lebih baik, ternyata jadi pegawainya yang ranking 10 itu. Itulah hidup. Itu baru dalam satu sisi saja, pada kesempatan peluang banyak. Pilihan banyak. Itu sebabnya pertanyaan tadi, bisakah bisa jadi ranking 1 semua?
Bisa. Bisakah kita di papan atas semua? Bisa. Yang paling penting percaya diri dan kita tahu kemampuan kita. Dan kita meningkatkan minat setinggi-tingginya. Passion kalian, kesenangan kalian dalam melakukan sesuatu, cari itu. Cari itu, di mana kalian punya bakat, di mana kalian bisa nyaman, di mana kalian bisa senang. Tingkatkan itu. Kemudian ada sisi lain yang kita tidak bersaing seperti yang lain, hadapi dengan sabar. Biasakanlah menghargai prestasi orang lain. Kita rendah hati, tapi tidak boleh tinggi hati. Tidak boleh rendah diri. Rendah hati beda dengan rendah diri. Ketika kita di satu sisi kita kurang, kita punya peluang di sisi lain. Boleh jadi kita nomor satu di bidang lain. Saya bisa buktikan sekarang. Barangkali kamu ranking 1 di matematika, tapi yang sebelah sini ranking 1 di bahasa Indonesia. Tapi yang paling sini ranking 1 di dalam kesenian. Yang sebelah sini ranking 1 di IPA. Tapi ini pemain drum band terbaik. Yang ini pembaca puisi terbaik. Yang ini paling mudah bergaul di masyarakat. Yang ini kalau di masjid ditunggu ustami karena adanya enak didengar. Semua bisa jadi ranking 1. Insya Allah, carilah itu. Kembangkan itu. Pelihara itu. Tapi tentu yang pertama adalah percaya diri, bersyukur kepada Allah. Kita jangan lihat orang lain. Bagaimana kita bisa bahagia? Kalau kita bahagia dalam pikiran kita yang ada pada diri orang lain. Itu keanehan manusia. Dia ingin apa yang ada pada orang lain. Kapan kita bahagia? Kalau yang kita cita-citakan yang ada pada diri orang lain. Bahagia dan bersyukur. Pertanyaannya, karena bahagia kita bersyukur? Karena kita bersyukur kita bahagia? Karena kita bahagia kemudian bersyukur, atau karena bersyukur kita bahagia? Itulah hidup yang nyaman. Ketika ada di wilayah kita, Allah membagi pakaian berbeda-beda, Allah bagi bakat berbeda-beda. Semua orang harus jadi yang terbaik, karena Allah ciptakan karena cinta. Kita tidak boleh terpaksa. Kita taat kepada Allah karena cinta. Dengan itu Allah berbangga terhadap kita. Dan dengan itu kalian juga akan membahagiakan ibu dan bapak. Tugas kita yang paling penting. Silakan mimpi apapun. Silakan ingin jadi apapun. Silakan jadi prestasi apapun. Tapi satu, cita-cita yang tidak boleh ada di dalam diri kalian, tidak ada dalam diri kalian apa? Membahagiakan ibu dan bapak. Jadi apapun kalian, kalau tidak membahagiakan ibu bapak, tidak ada artinya. Hati-hati. Kita bisa lihat di wilayah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan bahwa ada orang yang akan masuk surga. 10 orang yang akan masuk surga. Disebutkan oleh Rasul. Ini orang-orang istimewa. Rasul mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, Abdullah bin Ubadah, dan Abu Bakar. Salah satunya yang pertama di atas. Umar di 2. Ali disebut keempat. Tapi itu bukan ranking. Semua terbaik. Semua terbaik. Tapi ketika kalian mengharapkan gambaran Rasulullah,
Siapa yang paling dia sukai? Ada daftar lain. Ketika Rasul mengatakan, bersabda dan kemudian berdoa, Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai. Tuhan, berilah rahmat khulafai, penggantiku. Pak tadi kan pemimpin khalifah siapa? Abu Bakar pertama, Umar kedua, Utsman ketiga, Ali keempat. Rankingnya begitu. Ketika khulafa diartikan pemimpin masyarakat, pemimpin umat. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, siapa khulafai? Pembimbingku, penyelanjutku. Ditanyakan, man khulafai? Siapa khulafa engkau itu? Dia mengatakan, man yarwuna ahadisi wa yu'alimun nasa. Orang-orang yang bersemangat meriwayatkan hadisku, mempelajari hadisku dan mengajarkannya. Ranking orang-orang terbaik dari sisi meriwayatkan Quran, dari sisi yang meriwayatkan hadis itu berbeda. Abu Bakar khulafa Rasul di versi yang tadi. Tapi siapa penyampai hadis terbanyak? Bukan Abu Bakar. Orang biasa-biasa saja yang senangnya kucing. Siapa? Ranking 1 dalam meriwayatkan hadis siapa? Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Ali, bukan Utsman, Abu Hurairah, yang bukan siapa-siapa saja, bukan apa-apa dia di hadapan manusia. Orang sederhana, bahkan bisa dikatakan sangat sederhana. Abu Hurairah terbaik dalam meriwayatkan hadis. Dia meriwayatkan 5.374 hadis. Ranking 2-nya siapa? Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, siapa? Ibnu Umar, anaknya Umar justru jadi ranking 1, ranking 2 dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiganya siapa? Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan yang lain. Siapa? Anas bin Malik. Dia meriwayatkan 2.286 hadis. Ranking 4-nya siapa? Bukan yang tadi ada di ranking. Seorang perempuan, Siti Aisyah. Dia meriwayatkan 2.210 hadis. Ranking 5-nya siapa? Bukan yang ada di 10 itu. Yang tidak disebut siapa? Di sana siapa? Ibnu Abbas. Itu dia meriwayatkan 1.660 hadis. Yang ke-6 siapa? Jabir bin Abdullah. Bukan yang tadi disebut. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, itu ranking yang ke-7. Bisakah jadi yang terbaik semua? Biasa. Bakat kita beragam, tantangan kita macam-macam, wilayah kita macam-macam, versi kita bisa kita cari. Jadilah yang terbaik di versimu. Bila tidak disebut-sebut, baik di dalam rangkaian yang Rasul sebut, orang yang diberitakan masuk surga masih hidup, seperti masih hidup yang 10 tadi, atau orang-orang yang sering didoakan oleh Rasulullah kepada Allah karena beliau menyampaikan hadis-hadis beliau. Siapa? Ada orang ditanya, apa yang kamu lakukan sampai suara terumpahmu terdengar di surga? Rasul mengatakan betapa istimewanya dia. Orang belum ada yang masuk ke surga, tapi terumpah dia sudah terdengar. Siapa dia? Bilal, orang hitam yang bukan apa-apa. Dia ranking 1. Kenapa? Karena sebelum orang lain masuk, sandanya sudah terdengar di surga. Ketika Futuh Makkah, Rasul menyuruh orang naik ke Ka'bah. Siapa yang disuruh? Bilal. Beliau tidak suruh yang lain. Dia terbaik di rankingnya, di versinya.
Jadilah, dan kebanggaan Allah, jadilah yang terbaik di versimu. Ada ibu-ibu masuk surga lebih dari Rasulullah. Rasul mengatakan seperti itu. Dia yang masih masuk surga pertama, tapi ada istri masuk dahuluan. Bukan yang lain-lain. Siapa? Seorang ibu yang ngurus anak yatim. Dia hampir-hampir mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, ketika Rasul mengatakan, kalau yang tadi laki-laki, ketika Rasul mengatakan ada wanita dijamin masuk surga, kata Rasulullah. Beliau menyebut siapa? Pertama Asiyah, istrinya Fir'aun. Dia akan masuk surga karena dia menghadapi tantangan, diuji oleh suaminya, tapi dia bertahan. Dia mendapatkan kesempatan untuk memelihara Musa sebagai pemimpin umat, sebagai utusan Allah. Dititipkan di rumah Fir'aun yang dolim itu. Tapi berkat istrinya Asiyah, Musa tidak pernah terganggu sejak kecil, sejak bayi, bahkan sejak bayi. Padahal Firaun sudah berusaha untuk menyingkirkannya. Kata Firaun, anak ini boleh jadi itu yang digambarkan akan menghancurkan kita. Begitu kan? Kata Asia, belum tentu. Kita coba aja, katanya begitu. Kata Asia, silakan. Bagaimana caranya? Diberi bara satu, diberi makanan satu. Coba bayi ini pilih mana, gitu. Ternyata dia pilih bara dan kesakitan. Oh, dia anak biasa. Selamatnya Musa dari rekayasa Fir'aun yang ingin menyingkirkannya, karena dia curiga. Kenapa? Karena boleh jadi itu kalangan Bani Israel yang disampaikan di dalam mimpinya dan ditakwilkan oleh dukun-dukunnya bahwa yang menghancurkan Bani Israel, menghancurkan Mesir, menghancurkan Fir'aun adalah anak Bani Israel. Sudah curiga sejak awal. Tapi Allah selamatkan. Lewat siapa? Asiyah. Itu sebenarnya Asiyah. Dijamin masuk surga. Kemudian Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah, yang menyertai Rasulullah semenjak awal. 15 tahun sebelum beliau diangkat jadi nabi, menyertainya 20 tahun setelahnya, membimbing dan menjadi pembela utama. Khadijah masuk surga, dijamin masuk surga. Kemudian Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, itu yang disampaikan akan masuk surga, dijamin masuk surga. Kemudian Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, dia akan masuk surga. Kita paham dan kita terima apabila Fatimah masuk surga. Kenapa? Karena setelah Khadijah wafat, Rasul tidak punya istri selama 3 tahun. Baru dia menikah bersama dengan Aisyah. Kapan? Walaupun nikahnya nikah gantung kata orang kita, tapi bersama Rasulnya kapan? Pasca perang Badar, baru dia datang ke Madinah. Berarti berapa lama Rasul tanpa istri? Pendamping pada hidup tidak mungkin, apalagi sang pemimpin itu. Fatimah yang menyertai Rasulullah, dia masuk surga. Dia dijamin masuk surga. Kemudian Ummu Jufar digambarkan akan masuk surga juga. Siapa Ummu Jufar? Orang biasa-biasa saja. Tapi dia punya penyakit. Jenis penyakit ayan atau seperti itu. Kalau dia kambuh, dia telanjang. Kalau dia kambuh, dia bertelanjang diri. Kalau dia ingat, dia malu dengan itu. Kemudian memintakan, "Sani'at Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah." Maka Rasul menawarkan, satu, engkau sembuh. Kedua, engkau masuk surga karena sabar menghadapi penyakitmu. Mana yang kamu pilih? Engkau sembuh, atau engkau tetap punya penyakit itu, tapi dengan sabarmu engkau masuk surga. Engkau pilih mana? Abu Jufar mengatakan, aku pilih jadi ahli surga. Berarti sang penyakit bersamanya selamanya. Ketika dia kambuh, bertelanjang diri dengan tidak sadar, tapi sabar karena keadaan itu, maka dia pilih masuk surga dengan bersabar menderita penyakit itu.
Kemudian Ummu Aiman kata Rasul akan masuk surga. Kenapa? Dia mengabdi kepada keluarga Rasul dalam beberapa generasi. Ketika ditawari, engkau ingin merdeka, kembali kepada keluargamu atau tetap bersama kami? Dia pilih bersama Rasulullah dan keluarganya. Sejak kapan? Sejak Abdul Muthalib sampai Siti Fatimah, dia jadi pembantu keluarga Rasulullah SAW dalam 4 generasi. Pertanyaannya, tadi dikatakan Aisyah, kemudian Khadijah, kemudian Siti Maryam, kemudian Fatimah Az-Zahra, kemudian Ummu Zufar, kemudian Ummu Aiman. Pertanyaannya, siapa yang terbaik? Apakah Aisyah istri Fir'aun? Apakah Khadijah istri Rasulullah? Apakah Siti Maryam ibunya Musa? Atau Fatimah Az-Zahra yang sekaligus pernah menggantikan posisi istri Rasul, kemudian melanjutkan sebagai posisi anak yang menyertai Rasul sampai wafat, yang menyertai dia sampai menjelang wafat. Itu Siti Fatimah. Atau Ummu Zufar yang bersiap untuk sabar menderita dengan janji surga. Atau Ummu Aiman yang menjadi pembantu di rumah Rasulullah dan keluarnya selama 4 generasi. Mana yang terbaik? Semuanya terbaik di versinya. Ummu Asiyah terbaik di masanya, di versinya, di tantangannya. Khadijah terbaik di versinya, di tantangannya, di masanya. Dan yang lain, mereka terbaik sesuai dengan tantangan dan kemampuannya, sesuai dengan apa yang mesti mereka gambarkan dalam kehidupan. Allah beri bakat untuk apa? Menjawab masalah. Hadirlah dalam kehidupan, karena diciptakan Allah kita harus ada. Karena kita diadakan harus ada, mengadalah. Hadirlah dalam versi masing-masing, jadi jawabanlah setiap masalah orang lain. Itu kata kuncinya. Hadirlah kita. Kenapa kita diciptakan, diadakan untuk ada. Mengadalah dalam hidup. Itulah prestasi terbaikmu ketika mampu menjawab masalah yang kalian dihadapi. Carilah itu. Carilah bakatmu. Kenalilah nilai lebihmu. Kemudian peliharalah. Kembangkanlah. Kemudian ketika kita punya kelemahan, sabar, jaga, kemudian jujurlah. Kita mampu menghargai orang lain ketika kita melihat orang lain lebih punya posisi untuk itu. Tapi jangan kecil hati, jangan rendah hati, kita punya posisi di tempat lain. Hidup seperti jaringan. Kalian pakai baju batik, apa filosofis batik? Adalah harmoni kehidupan. Di sana ada lingkaran, di sana ada daun, di sana ada tangkal, di sana ada bentuk-bentuk lain. Di baju batik itu ada bunga, ada kembang, ada sudut, ada bulatan, ada segitiga. Jadi indah. Padahal asalnya daun tidak orsinil, daun biasa-biasa saja. Bunga tidak orsinil. Apalagi bulatan tidak orsinil, segitiga tidak orsinil, tapi jadi indah. Kenapa? Hidup keindahan adalah kita mengharmonisasikan warna, mengharmonisasikan bentuk, mengharmonisasikan bakat Allah yang diberikan kepada kita. Kita hadir dalam kehidupan untuk menjadi pelengkap buat orang lain dan bermakna buat orang lain, dan yakini orang lain sangat bermakna untuk kita. Itu sebabnya wattini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ketika kita ambil posisi yang salah,
Ketika kita bersyukur kepada bakat kita, itu bakal terbalik. Cuma illal ladzina amanu. Terakhir, apa kata kuncinya? Iman. Wa amin sholihati, dan amal soleh. Kenapa? Baik kan harus jelas standarnya. Bagus kan harus jelas standarnya. Tepat harus jelas standarnya. Kita tidak bisa cari baik menurut kita. Jadilah yang terbaik. Terbaik apa? Terbaik menurut pikiran kita, itu salah. Itu sebabnya illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Kenapa? Karena standarnya harus ada. Tidak bisa benar setiap orang. Harus ada standar. Apa sih baik itu? Apa sih soleh itu? Itu sebabnya kita belajar di pesantren ini. Yang di sini kalian insya Allah bisa jadi yang terbaik di versi apapun. Pelajaran umum kita pelajari dengan sempurna. Pelajaran bahasa kita pelajari bahkan lebih dari orang lain. Pelajaran agama sudah tentu sebagai tujuan utama lembaga pendidikan ini. Maksudnya untuk apa? Jadilah yang terbaik dalam versimu, insya Allah, iman dan amal soleh. Kemudian hargai orang lain. Jangan memponis orang. Kenapa? Dia punya kemungkinan berubah. Jangan memponis setiap orang berubah. Seperti kita berubah, orang lain pun berubah. Jadi jangan ponis orang lain. Kenapa? Dia mungkin berubah. Jangan ketemu satu kali tidak suka terus tidak suka, nggak boleh. Kenapa? Orang berubah. Seperti kita berubah. Ada orang tua punya anak, bergaul sama anak namanya Bahlul. Gitu. Kata orang tuanya, kita tidak sedang mengatakan orang tuanya salah, tapi betapa orang tua khawatir. Gitu. Katanya, jangan main sama si Bahlul, dia nakal. Jangan bermain sama si Bahlul, dia ngomongnya kasar. Jangan main sama si Bahlul. Kenapa? Dia tidak tahu etika. Begitu kata bapaknya kepada anaknya. Jangan main sama si Bahlul. Dia urakan, bicaranya kasar, tidak tahu etika. Anaknya diam ungguk-ungguk aja. 6 bulan kemudian, bapaknya punya motor. Dia anaknya naik motor. Aneh. Kenapa anakku naik motor? Dari mana kamu bisa naik motor? Diajari Bahlul. Tadi di awal jangan bergaul sama si Bahlul. Dia kasar, dia urakan, dia bohong. 6 bulan kemudian dia anaknya diajari si Bahlul naik motor. Setahun kemudian masuk televisi. Ini adaptasi, bukan mimpi, tapi kejadian. Orang biasa-biasa saja dapat penghargaan. Kenapa? Ketika ada sopir yang sakit tengah jalan, pingsan, mobilnya tidak terkendalikan, ada yang naik, mengambil setirnya. Siapa? Si Bahlul. Jadi ingat, Bahlul bukan satu, ada Bahlul satu ketika dia ngomong kasar, ada Bahlul 2 ketika mengajarkan naik motor, ada Bahlul 3 yang mengambil posisi supir ketika supirnya pingsan. Hiduplah di versi terbaik kita. Jadilah A1, A2, A3, semakin lama semakin maju, semakin lama semakin menyadari kelebihan, semakin menerima bekal Allah, menerima bakat dari Allah. Jadikanlah itu bagian dari cara kita untuk mengada. Karena kita diciptakan karena cinta. Dan kita harus ada dalam kehidupan, dan dengan kita itu kita menjadi yang terbaik di wilayah kita terakhir. Iman dan amal soleh itu tidak bermakna. Karena setelah kita diperintahkan taat kepada Allah, ada yang kedua. Apa? Jangan durhaka kepada ibu dan bapak. Ridallahi fi ridol walidaini wa sukhtullahi fi suhtil walidaini. Kembali ke asal tadi. Silakan mimpi jadi apapun, punya cita-cita jadi apapun. Tapi salah satu kunci yang tidak boleh kita tinggalkan, berusahalah jadi orang yang membahagiakan ibu dan bapak. Kenapa? Apapun yang kita terima,
tidak ada manfaatnya, tidak ada maknanya, dan tidak akan dapat ridho Allah kalau tidak ada dalam ridho ibu dan bapak. Ada peristiwa sama juga, bukan dongeng tapi adaptasi. Maksudnya saya sampaikan kenyataan, tidak sebut orangnya. Ada anak maju sukses di kota. Setelah lama sukses, ibunya datang untuk menikmati kesuksesan anaknya. Dia gembira. Kenapa? Dia berbinar-binar matanya, lihat rumahnya besar, lihat kamarnya banyak. Disertai dengan anaknya, dia lihat-lihat rumah yang membanggakan anaknya itu. Kemudian si ibu itu berkata, "Itu apa?" "Itu tempat burung, Bu." Ya, luak lagi. Kemudian dia berkata, "Itu apa?" "Itu tempat burung, Ibu." Kemudian berjalan lagi, kemudian bertanya, "Itu tempat apa?" "Itu tempat burung, Bu." Sudah 3 kali. Kemudian dia beriringan lagi, bertanya lagi yang tadi, "Itu apa?" "Itu tempat burung, Bu." Dia membentak. Kenapa? 4 kali ini akan hal yang sama. "Itu apa? Itu apa? Itu apa?" Padahal yang ditanyakan itu. Dia dibentak. Ketika bertanya ke-4 kali, dia tersinggung, kemudian pulang. Anaknya tidak tahu pulang. Ketika ditanyakan kepada satpam penunggu rumah, dia pulang naik taksi katanya. Termenung sang anak. Apa yang terjadi? Aku tidak sabar. Ketika ibu bertanya, "Itu apa? Itu apa?" Setelah dia merenung, membersihkan pikiran, baru dia teringat. Oh, dia semakin keras menangis. Kenapa? Dia pernah mendengar dari mantan guru TK-nya bahwa ketika kecil dia lambat bicara. Anak lain sudah bicara, dia belum bisa bicara. Ibunya bergembira sekali. Kenapa? Pertama kali dia bicara, apa yang dia katakan? "Itu apa?" Ucapan yang pertama kali yang bisa dia ucapkan, "Itu apa?" Maka si ibu ketika melihat kesuksesan amatnya, kembali pikirannya menanyakan itu. Seperti anaknya dulu bertanya kepadanya, "Itu apa? Itu apa?" Puluhan kali bertanya "itu apa" oleh ibunya dijawab. Tapi bertanya "itu apa" kepada ibu, ke-1 kejawab, kedua sampai nyurang, ke-4 membentak. Dia pergi. Padahal dia bertanya kepadaku puluhan kali, aku jawab dengan kasih sayang. Sekarang aku bertanya cuma 4 kali. Dia jawab 1, 2, ke-4 sudah membentak. Dia pulang. Hati-hati. Durhaka kepada ibu dan bapak. Penyesalan. Hilang semua kebaikan. Hilang semua sukses. Dan yang paling utama, di hadapan Allah kita tidak diridhoinya. Karena ridho Allah ada pedulian ibu bapak. Murka Allah ada murka ibu dan bapak. Dapat kita simpulkan, bisakah kita jadi nomor 1 semuanya? Bisakah kita jadi ranking terbaik semuanya? Bisa. Bisakah kita di papan atas semuanya? Bisa. Yang pertama, pahami bakat kita, kenali diri kita, syukuri bekal dari Allah. Kemudian menghadapi yang lain, kita punya orang lain untuk melengkapi kita. Seperti kita melengkapi orang lain. Hidup seperti jaringan seperti itu. Bukan kita membuat jaringan, kita bagian dari jaringan kehidupan. Berdirilah di posisimu, berdirilah di versimu, dalam versi yang terbaikmu. Masa depan terbuka di hadapan kalian, peluang terbuka di hadapan kalian. Pesantren ini sedang berjalan dan mulai membuktikan bahwa program kita, konsep kita sudah banyak jawabnya. Saya tidak usah menyebutkan satu persatu alumni di sini yang sukses.
Kalian bisa baca sendiri, bisa lihat sendiri, dan kalian pun bisa seperti itu. Bahkan bisa lebih dari itu. Yang asalnya cuma mimpi, asalnya cuma angan-angan. Sekolah di ITB itu angan-angan. Untuk anak santri jarang sekali. Sampai tahun 2000-an. Sekolah di Unpad juga tidak mudah. Jadi ulama juga tidak enteng. Sekolah di Mesir juga kan boleh jadi mustahil dalam pikiran. Tapi semuanya. Ada yang jadi dosen sampai di Australia sekolahnya. Alumni dari sini. Kalian pun bisa. Dalam versi kalian masing-masing. Jangan jadi orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Allah beri bekal dan pasti bisa. Tapi harus amanu. Kemudian wa amilus sholihati. Agama sebagai pegangan kita. Jangan baik diukur dengan omongan orang. Jangan baik diukur karena kekaguman orang. Apalagi baik diukur dengan ukuran kita. Apa baik itu terkenal? Jangan begitu. Tidak boleh jadi ingin terkenal. Kenapa? Terkenal apapun akan dilupakan orang. Hidup bukan untuk dikenal, tapi untuk dikenang. Jangan sekedar ingin terkenal. Itu mudah. Tapi tidak baik. Siapa contohnya terkenal? Tidak baik. Apa? Superman. Dia terkenal, tapi tidak baik. Kenapa? Pakai celana kolor di luar. Itu Superman. Itu contoh bahwa terkenal kadang-kadang tidak baik juga. Berbeda dengan orang lain terkenal mudah. Telanjang aja di pasar Banjaran terkenal kamu. Tapi bukan itu kan tujuan kita. Jadilah terbaik menurut Allah dan Rasulnya, dan kebaikan-kebanggaan ibu bapak di versimu masing-masing. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Boleh jadi agak panjang, berbeda dengan biasanya. Kenapa? Karena mohon maafum semuanya, saya sudah tidak masuk kelas lagi, tapi setiap hari, setiap masa memikirkan dan memandang kalian, insya Allah. Kenapa saya tidak masuk kelas lagi? Karena saya sudah mulai uzur, walaupun nampaknya saya masih sehat, tapi secara fisik, secara kemampuan indrawi terutama, saya khawatir saya sedang berbicara dengan orang-orang terbaik, harus oleh guru yang terbaik, dan saya sudah tidak bisa menjadi hal yang seperti itu. Guru terbaik adalah yang bisa mendengar omongan muridnya dengan rinci. Kelemahan yang saya rasakan sekarang, ada di antara kalian bicara, saya ungek-ungek padahal saya tidak paham benar. Saya merasa berdosa sebetulnya. Di beberapa kesempatan sebelum ini, sehingga saya ambil keputusan itu, saya seringkali seperti itu, pura-pura mengerti, padahal yang diomongkan bukan tidak terdengar. Tapi barangkali kecerdasan saya berkurang, perhatian saya berkurang, padahal semestinya guru paham benar apa yang diucapkan muridnya, apa yang diinginkan dan disampaikan muridnya. Dan saya akan merasa berdosa kalau tidak bisa menangkap itu. Itu awal saya berpikir ini sudah masanya memberikan peran mulia ini kepada generasi yang sudah saya, generasi yang lebih baik dari saya. Insya Allah, pahamilah pilihan saya. Kalau diundang seperti ini, saya bergembira, merasa bangga, walaupun jangan terlalu sering. Karena mengobati kerinduan saya. Saya rindu suasana kelas. Tapi ada satu, saya tidak boleh ego. Yang saya pikirkan kebaikan kalian. Orang-orang terbaik harus guru yang terbaik, guru yang masih fit. Dia dalam melaksanakan tugasnya, paham apa yang dia lakukan, dan sudah rasakan. Itu sudah banyak berkurang. Karena usia barangkali cepat tersinggung. Dimohon maaf kalau kadang-kadang saya masuk kelas kemudian marah. Bukan salah kalian. Boleh saja suasana sebelum masuk sudah mempengaruhi saya. Itulah yang saya khawatirkan. Kenapa saya pilih untuk berhenti mengajar secara formal. Walaupun di masjid dan sebagainya saya masih melakukannya. Karena untuk amar ma'ruf nahi munkar kan tidak ada kata pensiun. Tapi untuk belajar di kelas itu mohon dipahami.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Kemudian kepada Ustadz Parsa yang bersedia untuk merekam. Dan saya jarang masuk kelas, jadi saya harapkan rekamannya disiarkan sebagai tanda rindu saya kepada semua orang, semua kelas yang ada di pesantren ini. Tolong disiarkan dan di-share kepada para wali kelas. Ini adalah bagian kerinduan saya ketika ingin berbincang-bincang dengan kalian, karena saya merindukan itu. Tapi saya tidak boleh ego. Kenapa? Kemampuan saya sudah sangat kurang dan boleh jadi akan merugikan kalian kalau saya bertahan. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.